Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Anissa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas mengenai apa itu perilaku terpuji. Ayo, siapa yang masih ingat apa pengertian perilaku terpuji? Betul banget, perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, ya, perilaku yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemarin Bu Anissa juga sudah bilang ada perilaku terpuji di rumah, kemudian ada di sekolah, dan ada di lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu perilaku terpuji. Ya, perilaku terpuji salah satunya adalah hormat dan patuh. Ya, hormat itu apa sih Bu Nisa? Hormat itu apakah hormat gerak gitu ya pas lagi upacara? Nah, hormat di sini bisa diartikan sebagai perilaku sopan santun, gitu ya. Jadi bisa bentuknya menghargai, gitu ya, menghargai orang yang lebih tua seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita, gitu ya, kita harus hormat dan patuh terhadap yang pertama orang tua. Nah, kenapa kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua? Karena orang tua kita itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Coba bayangin kalau misalnya gak ada ibu bapak atau mama ayah atau bunda ayah gitu ya dalam kehidupan kita gak akan bisa lahir ke dunia ini. Jadi peran dari orang tua itu sangat banyak dan berjasa untuk kita semua. Oleh karena itu kita harus hormat dan patuh terhadap orang tua. Orang tua juga yang menyayangi kita, melindungi kita, dan membesarkan kita. Contohnya ibu. Coba ibu kalian itu dari awal kalian ditiupkan ruhnya, gitu ya, ke dalam kandungan ibu ketika berusia 4 bulan. Kemudian ibu mengandung, ya, mengandung. Ketika ibu mengandung itu kita tuh dibawa kemana-mana, tidur, terus ke kamar mandi, bekerja, gitu ya. Ibu harus membawa kita tuh dalam berjalan dan sebagainya, dalam semua aktivitas. Kemudian setelah ibu mengandung, ibu melahirkan, ya. Kita tahu bahwasanya melahirkan itu adalah proses yang sangat sulit, gitu ya. Bahkan banyak dikatakan bahwa proses melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya gak kuat gitu ya ketika melahirkan, karena tuh rasanya sakit banget gitu ya, karena harus mengeluarkan kita gitu ya dari perut ibu kita. Kemudian setelah kita lahir, kita diberi makanan yang sehat, diberi susu ya, diberi ASI, dirawat, disayangi sampai hari ini gitu ya. Hari ini kita besar gitu ya. Nah, itu berkah orang tua kita kayak gitu. Kemudian selain ibu juga ada ayah. Ayah juga yang memberikan nafkah ya. Kalau misalnya nggak ada ayah, nggak ada yang bekerja, nggak ada yang memberikan nafkah dan memberikan kita makan gitu ya. Selain itu ayah juga memberikan kasih sayang gitu ya kepada kita, dan yang pasti mendampingi ibu dalam merawat kita. Nah, itu peran yang sangat berjasa untuk kita. Maka dari itu kita harus patuh dan hormat kepada siapa? Betul, kepada orang tua di rumah. Kalau misalnya kalian tidak patuh dan hormat kepada orang tua, kalian akan disebut sebagai anak durhaka. Siapa yang mau jadi anak durhaka? Seperti maling kundang, ya, jadi batu, kan? Nah, makanya agar tidak jadi anak durhaka, kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua minta, "Kak, beliin mama garam," ya, ke
ke warung, nah itu harus beliin gitu ya. Kalau diminta tolong ibu gitu ya, ataupun diminta tolong dalam kebaikan, maka kita harus segera ya. Karena kalau misalnya orang tua kita cinta sama kita dan menyayangi kita karena kita berbuat baik, maka Allah juga akan ridho. Ridho itu apa ya? Seperti Allah itu suka ya, Allah itu sayang sama kita gitu. Jadi dia akan memberikan apa yang kita mau gitu ya, apapun yang kita mau kalau misalnya Allah sudah ridho itu. Makanya ridho Allah, ridhonya orang tua. Kita enak kan disayang Allah. Makanya kalau mau disayang Allah, kita harus hormat dan terhadap orang tua. Seperti itu. Oke, silakan buka buku PAI-nya halaman 42. Nah, di sini ada sebuah gambar, ada dua gambar, gambar 1 dan gambar 2. Kemudian silakan anak-anak buka buku tulisnya. Nah, jawablah pertanyaan di sini. Ceritakanlah maksud gambar tersebut. Nah, jadi anak-anak menceritakan tentang gambar 1 tentang apa tuh, terus gambar 2 tentang apa, kayak gitu. Nah, dikerjakan di buku tulis. Nah, kemudian nanti difoto, dikirimkan di Google Classroom. Seperti itu. Nah, Bu Anissa mau menjelaskan kembali nih tentang patuh dan taat kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, ada beberapa contoh ya, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, itu ada di buku cetak halaman 43. Anak-anak boleh dilihat kembali. Contoh sikap hormat kepada orang tua. Pertama, santun ketika berbicara, tidak berteriak. Kedua, sopan dalam berperilaku. Ketiga, meminta sesuatu dengan cara yang baik dan sopan. Contoh sikap patuh kepada orang tua. Pertama, jika diperintah segera melaksanakan. Kedua, jika dinasehati mendengar. Tiga, tidak membangkang perintah orang tua. Keempat, melaksanakan perintah orang tua dengan senang hati. Nah, Bu Anissa cukupkan. Kurang dan lebihnya Bu Anissa mohon maaf. Sampai berjumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.